Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SD kelas 6 Fatma Kenanga Islamic Character School ya. Teman-teman, minggu lalu kita sudah memberikan pembelajaran yakni tentang mengaji Quran Surah Al-Kafirun ya teman-teman. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama, teman-teman duduk yang rapi ya. Kemudian teman-teman berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya teman-teman harus menonton video pembelajaran ini sampai tuntas agar teman-teman bisa mengambil materi apa saja yang Bapak sampaikan ya. Kemudian seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita masuk ke pembelajaran yang kedua tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Nah, yang pertama tentang Asmaul Husna As-Samad, yang artinya tempat menjadi tumpuan yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk. Asmaul Husna As-Samad tersebut teman-teman memiliki arti tempat kita bertumpu, tempat kita memohon, tempat kita meminta. Setiap makhluk bertumpu atau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk kita dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna As-Samad, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya teman-teman. Salah satunya kita rajin beribadah. Mengapa demikian? Karena ibadah tersebut merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah karena semua kenikmatan, semua keselamatan, semua kebahagiaan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Kemudian memperbanyak amal soleh. Nah teman-teman, Allah sangat menyukai makhluknya atau hambanya berbuat kebaikan, karena kebaikan tersebutlah yang akan menyelamatkan kita di dunia ini ya teman-teman. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang berarti yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang berarti Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah teman-teman, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, kita harus mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Pertama, kita selalu mematuhi
perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman. Kita harus melakukan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan. Dari gambar tersebut, teman-teman, dapat kita lihat bahwa perlunya kita menjaga lingkungan, ya teman-teman. Kita selalu bekerja bakti untuk menjaga lingkungan, karena hewan, tumbuhan, semuanya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maka sudah selayaknya kita menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan tersebut, ya teman-teman. Selanjutnya, kita tidak bersikap takabur. Nah, kita tidak boleh sombong, teman-teman. Ya, kita tidak boleh sombong, karena yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersombong, karena kesombongan yang hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Muqaddim. Asmaul Husna Al-Muqaddim yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Artinya, teman-teman, Allah lebih dulu daripada makhluknya, terutama manusia. Kita di dunia ini bukan apa-apa, ya teman-teman. Allah malah lebih dulu daripada kita. Nah, untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, teman-teman harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni rajin membaca atau mempelajari Al-Quran. Mengapa demikian, teman-teman? Di Al-Quran tersebut berisi tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Isinya menjelaskan tentang keberadaan, kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Nah, teman-teman harus rajin membaca serta melihat makna dari kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian kita harus melihat, ya, meneliti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa demikian, teman-teman? Karena Allah itu terdahulu, teman-teman. Maka kita sudah selayaknya hormat dan patuh kepada orang tua. Kita lahir dari orang tua, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah jauh lebih dulu daripada kita. Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Kita tidak tahu bagaimana Allah itu selalu ada. Kita jangan sampai salah mengartikan, ya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala diciptakan, dan tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah terdahulu, Al-Muqaddim. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Baqi, yang berarti maha kekal. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang berarti Allah maha kekal, abadi, tidak pernah rusak. Nah, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, teman-teman, tanda dan bukti bahwa seseorang beriman dan meyakini Allah bersifat Al-Baqi adalah memperbanyak ibadah selama di dunia. Mengapa demikian, teman-teman? Karena kita tidak kekal di dunia. Kita tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan wafat, kita akan meninggal, kita akan kembali kepada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas dalam beramal soleh. Nah, artinya kita dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan harus diiringi dengan niat yang ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang memiliki Asmaul Husna Ar-Rahman dan Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka kita tidak boleh berputus asa
dari rahmatnya. Kita selalu berdoa ya teman-teman, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi teman-teman penyampaian materi pendidikan agama Islam dari Bapak. Ini pelajaran kedua tentang Asmaul Husna. Semoga teman-teman bisa memahami makna dan kandungan dari Asmaul Husna tersebut, dan teman-teman jangan berhenti untuk membaca di buku pendidikan agama Islam. Selanjutnya masuk ke mekanisme pembuatan dan pengumpulan tugas. Masih seperti dulu teman-teman. Teman-teman harus mengumpulkan tugasnya di Google Classroom ya. Di Google Classroom, kemudian teman-teman jangan sampai lupa menulis nama lengkap, bukan nama panggilan. Di kelas, di lembar jawaban tugas teman-teman tersebut, dan jangan lupa untuk menulis kelas berapa. Selanjutnya, ini terakhir teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Bapak sampai dengan selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.